اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hashin akhlaqna bil hilmi wasahil lana abwaba fadlik wansur alaina min khadhaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertanyaan pertama yaitu masalah ghibah. Jika orang tua, mertua atau keluarga sering menceritakan kelakuan dan sikap tingkah laku dari salah satu keluarga, baik itu perbuatan atau buruknya perbuatan, kalau kita menceritakan kebaikannya bagus, boleh, ya. Tapi kalau kita menceritakan keburukan dan kejelekannya dengan sangat sering, itu tidak boleh, ya. Mau saudara, mau keluarga atau orang lain, ya. Ini masalah ghibah, pertanyaan yang ketiga nih, ya. Jadi nggak boleh kita membicarakan kejelekan orang, siapapun, mau keluarga, mau saudara, mau orang luar, orang lain, siapapun, itu tidak boleh. Bolehnya apa? Yang boleh omongin kejelekan kita nih, ya. Kejelekan kita aja belum hilang, ya. Kejelekan kita masih banyak. Ngapain kita ngomongin kejelekan orang, ya? Mau ngapain kita ngomongin kekurangan orang? Omongin kekurangan kita, omongin kejelekan kita. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan habiskan waktu untuk ngomongin keburukan orang, ya. Bukannya nambah pahala, nambah dosa. Bukannya nambah kemanfaatan, nambah keburukan. Semakin ente bicarakan kejelekan dan keburukan orang, semakin buruk buat ente, semakin jelek buat kita. Kecuali kita membicarakan, menceritakan kepada seseorang yang bisa kita percaya.
Misalkan kita punya keluarga, saudara nih, kita ingin dia berubah, kita cerita ke seorang yang tepat, yang kita percaya, minta saran, ya, minta masukan padanya, bagaimana cara merubahnya, itu tidak masalah, ya. Ini ghibah, nggak boleh, sama masuk. Jadi selagi bentuknya apapun membicarakan kejelekan orang lain, ya, mau itu saudara, keluarga, atau di luar daripada itu, tidak boleh. Tapi membicarakan kebaikannya, menceritakan kebaikannya, itu tidak masalah, boleh, ya. Malah lebih bagus kita menyebut kebaikan seseorang daripada keburukan seseorang. Lalu yang kedua, seorang muslim menikah dengan seorang mu'allaf, setelah punya anak satu, mu'allaf kembali ke agama Kristen. Apa status pernikahannya? Selesai. Ya. Status pernikahannya selesai. Ya. Sudah beda agama, selesai. Kalau dia nggak kembali ke agamanya, terus, ya selesai. Makanya kita hati-hati, Pak Bu, ya, itu memang proyek mereka. Mereka tuh Yahudi wa Nasarah mempunyai proyek, ya, bukan si calon nih, bukan si calon proyek mereka, tapi anak. Tatkala aku pura-pura masuk Islam, ya, aku nikahkan orang yang beragama Islam. Tatkala punya anak, aku kembali ke agamaku. Itu anak mempunyai pilihan. Ini anaknya yang bisa ditarik pindah ke agamanya, bukan orang tuanya. Ini proyek mereka, ya. Jadi jangan tergiur dulu kita menikahkan anak kita dengan seorang mu'allaf yang kita belum tahu dengan jelas, ya. Jadi pernikahannya selesai, itu proyek mereka, ya. Makanya mereka punya proyek, jauhkan tuh umat Islam dari Tuhannya, dari nabinya, dari ulamanya, selesai. Itu udah banyak, ya, di seluruh di negeri kita ini udah banyak dinikahin wanita-wanita muslim, setelah punya anak dilepas, dia pindah ke agamanya. Nah, anaknya nih yang kena. Anaknya yang kena. Ya, itu anak mau nggak mau apa? Ikut deh sama orang tua lakinya. Pindah agama. Naudzubillah min dzalik. Ya, selesai. Berarti status pernikahannya selesai juga udah. Ya, kalau diteruskan jatuhnya zina, ya, murka Allah, laknat Allah akan turun, ya. Nah, ini mesti kita jaga nih, ya. Jangan sampai kita punya anak, makanya kita kalau ada seseorang masuk ke agama Islam bagus, tapi waspada dan hati-hati. Ya, hati-hati kan penting, boleh, wajib itu, harus kita, ya. Kalau dia mau masuk Islam, kita dukung. Setelah masuk Islam, lihat ibadahnya, gimana kecintaan dia dengan agamanya, apa yang dia ingin lakukan untuk agamanya, ya, apa yang dia ingin perjuangkan dalam dirinya, ya. Bukan cuman gara-gara mau nikah masuk agama Islam, ya, kelar nikah selesai, naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi statusnya juga selesai. Nah, tuh anak nih, ini anak kalau bisa diselamatkan, ya, jangan sampai kebawa oleh dari pihak yang di luar Islam ini, ya. Karena begitu dia nikah, ini anak lahir ya dalam keadaan agama Islam. Tapi jangan sampai ke bawah, ya, ini bahaya.
Ya, karena dari hasil pernikahan dia berdua di dalam agama Islam, anaknya Islam. Ya, selamatin tuh. Ya, jangan sampai ke bawah. Yang ketiga mengenai doa. Ada doa yang langsung dikabulkan saat sholat atau tahajud. Yang saya tanyakan, bagaimana saya harus berharap agar doa tersebut segera dikabulkan supaya tidak menjadi mudarat. Itu saja. Doa diijabah atau tidak diijabah Allah lebih tahu. Kalau itu satu kebutuhan yang mesti diijabah, Allah ijabah. Kalau memang itu suatu doa yang belum waktunya untuk diijabah, mungkin Allah nggak ijabah. Artinya Allah tunda. Doa kita ini diijabah, bukannya kagak, tapi belum turun aja. Ya, Allah ijabah, Allah dengar doa kita, Allah ijabah doa kita. Tapi menurut Allah Subhanahu Wa Taala, nih orang minta mobil belum saatnya, SIM aja belum punya, bisa juga belum, misalkan contoh ya. Tapi udah main minta aja. Allah ijabah, tapi belum Allah kabulkan. Ya. Ada juga doa yang mana doanya Allah Subhanahu Wa Taala ijabah. Ya, Allah kabulkan itu doa, tapi Allah nggak turunkan. Kenapa? Karena ini orang banyak mintanya, tapi lebih banyak maksiatnya. Ya. Gimana Allah mau ijabah? Ya, karena kita banyak mintanya, banyak maunya, tapi ibadahnya enggak, 5 waktunya tidak, sehingga Allah tolak tuh doa. Ya, Allah hijab itu doa, Allah tutup itu doa, enggak langsung sampai kepada Allah, nyantel dulu di langit ke-1. Di langit kedua. Kenapa? Karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena perbuatan buruk kita. Ya, makanya doa yang utama, yang afdal, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, dan kita mengingat tuh dosa, bukannya tidak. Kalau kita nggak ingat, kita lakukan lagi tuh. Kalau kita nggak ingat, kita kerjain lagi. Padahal semalam kita baru minta, ya Allah diampunin dosa kita, kesalahan kita. Besok diperbuat lagi. Karena apa? Karena kita nggak mengingat. Ingat. Ya. Jadi ada doa yang langsung Allah ijabah karena memang itu kebutuhan yang harus ditepati dengan cepat. Ada juga yang Allah tahan, belum saatnya. Ada juga yang kehijab karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makan haram, doa Allah nggak ijabah. Jangankan doa, sholat aja Allah tolak, ibadah wajib. Gimana doa? Ya, karena apa? Karena kita memakan yang haram. Pantas saja doa kita tertolak, pantas saja ibadah kita tertolak. Nah itu kita nggak mikir lagi ke belakang. Ya Allah, kenapa ya doanya nggak diterima-terima ya? Oh, ternyata kita habis makan riba. Oh, ternyata kita habis mencaci maki orang. Oh, ternyata kita habis menghina orang. Oh, ternyata kita habis bohongin seseorang. Pantes doa kita nggak diijabah sama Allah berhari-hari doa. Padahal satu doang, mintanya satu, nggak banyak-banyak. Ya, yang diminta cuma satu, tapi Allah nggak ijabah. Kenapa? Ya, karena kita mempunyai satu kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita belum memohon ampun itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya kalau doa mau diijabah, sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat dosa dulu, ingat kesalahan kita. Ya, dari bangun tidur sampai kita waktu berdoa tuh ya. Misalkan kita mau doa waktu duha, ingat dari bangun tidur. Bangun tidur udah caci maki orang belum? Udah bohongin orang belum?
Udah melakukan kesalahan belum? Minta maaf dulu sama Allah, baru minta doa diijabah. Ya, kata Nabi Adam alaihissalam, aku tidak akan meminta satupun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari niat keinginanku sebelum dosa dan kesalahanku dengan memakan buah khuldi diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, satu kesalahan Nabi Adam diingat sepanjang masa. Kita yang kemarin aja belum, sekarang udah nambah. Kan begitu ya? Yang kemarin nih belum, sekarang udah nambah. Ya. Makanya Nabi Adam alaihissalam ingin ya dari kesalahan memakan buah khuldi cepat diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh satu doang. Penting kita mengingat kesalahan-kesalahan kita supaya nggak ada antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala hijab. Ya, nggak ada hijab. Caranya cintai Allah, utamakan Allah, nomor satukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kenikmatan, keistimewaan yaitu jika kita dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat dekat gak dengan Allah? Dekat. Siapa bilang jauh? Dengan kita sholat kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di hati kita apa nih? Bisa jadi begitu kita sholat, ya elah nih imam lama, dagangan gua hilang dah. Berarti di hati kita nggak ada Allah, adanya dagangan. Berarti hati kita masih jauh gak sama Allah? Masih jauh ya ikhwan, masih jauh. Itu kita harus sadar, berarti Allah subhanahu wa ta'ala belum melekat di hati kita. Padahal dengan sholat mendekatkan kita kepada Allah. Tapi tatkala sholat, aduh nih imam lama banget. Pikiran kita dunia, aduh cepet kan nih sholat Jumat, masuk kantor telat deh. Pikiran kita, di hati kita yang melekat urusan kantor. Allah jauh dari kita. Kita duduk di majelis zikir, majelis sholawat seperti malam ini mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi tatkala kita dibacakan sholawat dan salam, Nabi dekat dengan kita, tapi kita yang menjauh. Ya elah, lama banget baca maulid nih. Aku nyender aja dah. Nah, Nabi jauh dari kita. Padahal dengan dibacakan sholawat dan salam, Nabi dekat dengan kita. Tapi kita kembalikan lagi ke hati kita. Sudahkah Nabi Muhammad ada di hati kita? Itu kenikmatan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala udah ada di hati kita, Nabi Muhammad udah ada di hati kita, itulah kenikmatan yang sempurna. Itulah keistimewaan yang sempurna. Kalau Anda sudah bisa mendekatkan hati Anda, menanam di dalam hati Anda, diri Anda, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak inget dunia lagi, nggak inget yang lainnya lagi, ya itu udah dekat sama kita. Tuh doa cepet banget tuh diijabah. Kenapa? Ya karena ada satu kendaraan yang membawa kita dekat dengan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah ada di dalam hati kita. Nabi Muhammad udah ada di kalbu kita. Kendaraan yang bawa dekat, kitanya juga dekat. Makanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tatkala diingatkan oleh istrinya, wahai suamiku, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam keadaan sakit yang parah. Apa kata beliau? Kau nggak usah ingetin kalimat tersebut. Kalimat tersebut udah menyatu dengan darahku, dengan dagingku, dengan kulitku, dengan bulu-buluku. Artinya apa? Setiap detik yang diingat hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak ingat dunia, dia nggak ingat istrinya, dia nggak ingat keluarganya, dia nggak ingat kanan kirinya. Hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sampai beliau mengatakan, penyakit apa yang kau derita ya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Beliau cuma menjawab dengan satu kalimat, la yujad dawaul qulub illa bil liqa al habibil mahbub. Tidak ada obat
yang dapat menghilangkan rasa sakit di dalam hatiku, di dalam diriku, kecuali aku bertemu dengan Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhari-hari beliau menderita sakit, nggak bisa bangun di tempat tidur, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika itu beliau bisa bangun dari tempat tidur. Kenapa? Karena rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita belum pernah kan sakit mikirin Nabi Muhammad. Paling kita sakit mikirin kerugian. Bener gak? Ada sakit karena diputusin pacar. Ada gak? Ada. Ada sakit karena diputusin pekerjaan. Ada. Ada sakit ya karena urusan permasalahan dunia. Belum ada kita sakit karena kita ini memikirkan Allah dan memikirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan itu ayo ya kita bersihkan kotoran dalam hati kita sehingga doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fit tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.